لبيك اللهم لبيك. Loh, masih semangat Bapak Ibu? Ya. Saya ucapkan terlebih dahulu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi maqar muassasah Safwatul Qalbi Al-Islamiyah. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Yayasan Safwatul Qalbi dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji dan umroh pada tahun 2026. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah KBIHU Nurul Qalbi tahun 2026 yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun cuaca sedikit mendung apa terang hari ini? Ya. Alhamdulillah kita bisa hadir melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka mengikuti kegiatan rutin setiap 1 minggu sekali. Yang kebetulan digabung dengan jamaah umroh yang insya Allah akan diberangkatkan Selasa besok tanggal 25 November 2025. Mudah-mudahan kita berharap semua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua yang mau berangkat besok, ya, hari Selasa, Allah berikan kesehatan prima dari rumah menuju tempat, ya. KBIHU Qalbi nanti langsung berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan, ya, transit atau landing di Bandara King Abdul Aziz, ya. Tadi katanya di Jeddah, ya. Nanti dilanjut mungkin apa ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu, nanti sesuai dengan agenda yang tadi telah dibacakan. Bapak Ibu yang saya hormati, baik jamaah umroh maupun jamaah haji, calon jamaah haji, pada hari ini saya akan menyampaikan tema ziarah di sekitar kota Mekah. Tadi Kiai katanya nanti kita akan dengarkan situs-situs yang ada di kota Madinah. Ya, belum sampai, nggak tahu di pertemuan keberapa, ya. Jadi hari ini jadwalnya sesuai silabusnya, ya. Ini jadwalnya ziarah di sekitar kota Mekah. Saya nggak keluar, nggak ngayap kemana-mana sesuai dengan tema. Tentu ada jamaah baru nih, ya. Ahlan wa sahlan. Ibu siapa nih? Ibu Wani yang Yunani? Iya, yang dari Tambun, ya Bu, ya. Ahlan wa sahlan Bu, selamat bergabung, ya. Mudah-mudahan gak ketinggalan. Nanti minta saja materi-materi yang sudah berjalan kurang lebih
12 tatap muka. Ini udah 3 bulan berarti Bapak Ibu ya. Ya kalau ibarat orang sekolah mah, misalnya SMP itu ya, udah kelas 2 udah ya, tinggal setahun lagi dia akan tamat. Berarti materi ini tidak lama kemudian nanti mungkin menjelang bulan Ramadan akan selesai. Nanti pasca Idul Fitri akan dilanjut mungkin ya apa muhasabah atau apa gitu ya. Intinya Bapak Ibu yang barangkali merasa ketinggalan nanti minta saja materi dari Pak Haji, rangkuman materi yang disampaikan oleh masing-masing pemateri. Baik Bapak Ibu, berbicara soal ziarah di sekitar kota Mekah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Ini adalah manzor, pemandangan Haram Makki. Kalau kita masuk kota Mekah, nanti dari jauh udah kelihatan tuh menara yang mercusuar, baik siang malam sama aja di sana. Jadi malam kayak siang. Kita nggak ngerasain ini kalau malam di sana, nggak ngerasain siang karena di mana-mana lampu terang terus begitu. Ya kalau Bapak Ibu keluar dari kota Mekah sih ya ada gelapnya juga. Ini gambaran kota Mekah secara umum ya, dengan kondisi sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada inti-inti persoalan di dalam ziarah, saya akan sampaikan terlebih dahulu apa sih landasan berziarah itu. Ada kata ziarah, berkunjung artinya. Ada kata rihlah. Rihlah itu kalau bahasa orang sekarang traveling. Jalan-jalan. Apa bedanya? Kalau traveling mungkin jalan-jalan secara umum. Mau kemana aja, mau ke Eropa, mau ke Asia, mau ke Afrika. Ya, itu namanya rihlah, traveling. Pasti di antara Bapak Ibu ada, kalaupun nggak banyak yang suka traveling. Saya termasuk orang yang hobi dengan traveling. Cuma bila ada kesempatan gitu. Pertama tentang traveling, jalan-jalan. Sejak 14 abad yang lalu Nabi sudah sampaikan kepada kita melalui ya sabda-sabdanya, hadis-hadisnya. Satu di antaranya Nabi bersabda, la tushaddur rihalu ila salasi masajida. Tidak dibolehkan rihlah, jalan-jalan, traveling. Apa bahasa lain traveling? Tur, ya. Tur. Kecuali kita datang ke 3 masjid saja. Tuh. Nanti saya jelaskan singkat saja. Yang pertama, ilal Masjidil Haram. Kalau mau jalan-jalan traveling, jalanlah ke Masjid Haram. Yang disebut Masjidil Haram. Ini rihlah secara umum masjid yang disebut. Kemudian yang kedua, ilal Masjidin Nabawi, ke masjidnya Nabi yang kedua. Lalu yang ketiga, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa, masjid yang jauh di sana, yang sekarang lagi berkecamuk. Ya,
Israel selalu membantai rakyat-rakyat Palestina, mau bocah, mau siapa aja dibom-bomin pada mati. Kita alhamdulillah ikut andil dan presiden kita menyatakan apa katanya? Ya, mendukung perdamaian Palestina. Bapak Ibu yang saya hormati, itu landasannya. Nah, hadis ini kalau kita lacak di dalam kitab-kitab hadis, ini berstatus sahih, valid hadisnya. Ini paling gampang kita cari ada di kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti yang pakai alfabet alif, ba, jim. Cari di kitab itu dari huruf lam, ketemu. Ternyata saya rujuk ada. Di sana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Siapa tuh Abdullah bin Umar? Putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, mungkin ini jarang orang sampaikan. Saya sampaikan di forum ini, ternyata Abdullah bin Umar itu dulu pada masa hidup bersama ayahnya. Pada masa hidup sempat ya hidup bersama Nabi, cuma nggak lama. Beliau masa hidupnya pernah berumroh sampai 1000 kali. Coba bayangkan, 1000 kali umroh, hajinya sampai 60 kali. Nabi aja haji cuma 3 kali, 4 kali. Nah, karena beliau rumahnya dekat, ada di sekitar sana, nggak pakai ongkos. Kalau Bapak Ibu haji berapa sekarang? 50-an. Kalau 1000 kali dikali aja tuh 50 juta kali 1000 kali haji. Ya. Saya aja baru sekali haji, itu haji wajib. Udah segitu aja. Umroh baru 2 kali. Berangkat Indonesia, kalau di sananya sih umroh ya lebih dari 2 kali. Baik Bapak Ibu hormati. Kemudian kalau landasannya ziarah, nah biasanya kalau ziarah di kita orang ziarah kemana? Ke kuburan, betul ya? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak ziarah kubur? Nah saya sampaikan di sini. Imam Ghazali menyampaikan, saya nggak sampaikan hadisnya, banyak, terlalu banyak kalau disampaikan hadisnya. Ziaratul kubur mustahabbatun alal jumlah. Secara umum berziarah ke kuburan itu mustahab, disukai, berarti sunnah, ya boleh kita bilang sunnah. Secara umum lit tazakkur, untuk apa? Untuk kita mengingat-ingat tentang kematian, agar kita dari sekarang mempersiapkan bekal untuk mati, karena mati nggak ada yang tahu, ya. Mau pentil, mau cengkir, mau apa, pokoknya kalau Allah udah siap mau manggil, udah datang dia. Wal i'tibar, kita jadikan pelajaran, itu berziarah kubur. Hanya yang perlu saya tekankan, jaga adab-adab dalam berziarah itu saja. Jadi sunnah, tapi jaga adab-adab berziarah. Wa ziyaratu kuburi sholihin mustahab, sama. Nabi di atasnya orang soleh, nanti ibu akan ke sana. Ya, di sebelahnya ada Umar, ada siapa lagi? Ada Abu Bakar, dan di sekitarnya di makam Baqi. Li'ajli tabarruk ma'al atibar. Boleh ziarah ke makam wali orang soleh demi untuk kita ngambil berkah. Boleh, doa di situ. Ngambil berkah supaya doa kita lebih diijabah, dikabul. Nah segitu aja mengenai dalil mengenai ziarah atau traveling. Sekarang kita mulai dari ini gambaran Makkah Al-Mukarramah dari atas. Begitu padat gedung-gedung menjulang tinggi, ya, di tengah-tengah persis di pusarnya bumi.
Pusatnya bumi itulah Ka'bah, tengah-tengahnya. Ini yang paling tinggi karena ngambilnya dari arah sebelah sebelum menara jam. Maka jam paling tinggi kelihatannya. Ini namanya kota Mekah. Nanti Bapak Ibu baik calon jamaah haji maupun yang hari Selasa besok mau berangkat pasti sampai ke sini insya Allah. Dengan izin Allah sampai ke sini dan langsung nginjak tempat ini. Ini namanya kota suci Mekah. Kota yang menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji. Kalau tidak ke sini ya nggak sah hajinya. Ini mempunyai sejarah panjang. Ya tentu terkait dengan sepanjang sejarah manusia di permukaan bumi ini. Dimulai dari bapak manusia yang bernama Adam dari surga dan beliau sempat bertemu dengan Hawa di padang Arafah. Nanti Bapak juga akan ziarah ke padang Arafah. Dah segitu aja. Yang berikutnya. Oh enggak, bukan ini. Ini enggak perlu saya kira ya. Udah. Di dalam Al-Quran Mekah itu mempunyai beberapa sebutan yang kita kenal Mekah. Bahasa Quran ada yang menyebut Bakkah, bukan Mekah. Ini terkait dengan dialek, ya, logat orang Arab saat itu. Artinya Bakkah menyobek, artinya membalas kekejaman, memisahkan orang mukmin dan kafir. Ada lagi namanya Haramun Aminatan. Nah, itu bahasa Al-Quran menyebutnya. Ada lagi nyebutnya Mekah itu kota haram. Haram di sini bukan haram yang dilakukan berdosa, bukan. Haram ini maksudnya suci. Kenapa dibilang kota suci? Karena orang kafir nggak boleh nginjak Mekah. Tuh, kalau ke Mesir, Masjid Al-Azhar diinjak orang-orang kafir. Masjid yang pertama misalnya Masjid Amr bin As. Banyak banget turis-turis dari orang kafir. Dari orang barat yang tidak beragama Islam. Mekah nggak ada yang masuk Mekah. Memang Quran melarang. Hanya orang beriman yang bisa ke sana. Apalagi sebutan ada balad negeri. Wahazal baladil amin. Ya. Ada lagi Ummul Qura. Ummul Qura, induknya kampung. Ada lagi tadi Al-Balad, ada lagi Al-Baladil Amin. Terus ada lagi Al-Qaryah. Ada lagi Wadi Ghairi Zi Zar'in. Dulu SDIT waktu awal berdiri 2004. Saya waktu itu menjadi wakil, tadi ini siapa nih? Pak Haji Mulyadi, beliau kepala sekolah 2 tahun. Baru jalan tahun ketiga saya dipercaya menjadi kepala sekolah. Sejak itu anak-anak sampai sekarang saya kasih doa, baca nih doa anak-anak semua. Sampai sekarang bocah hafal. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Saya garis bawahi. Saya pengen waktu itu Sofatul Qalbi nanti berkembang pesat. Jangan sekolah doang, ada taklim semua, bahkan KBH harus ada. Berarti dikabul doa anak. Tahwi ilaihim. Tuh. Biar manusia dari mana-mana, bukan hanya Tarumajaya, kesedot, tahwi ilaihim, biar pada datang ke sini. Maka wilayah Tarumajaya hampir rata pilihannya ke sini. Apa alasannya? Dekat, nggak pakai ongkos.
Itu sampai sekarang masih dibaca doa ini. Rabbana inni askan. Baca nanti di sana. Ada di Quran. Itu namanya wadi ghairi zar'in. Lembah gersang tanpa tanaman. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 3. Dah segitu aja. Mekah sebelum Islam. Mekah sebelum Islam bukan sebagai kerajaan kayak sekarang. Sekarang raja siapa? Nah, pokoknya saya nggak ceritakan raja pertama sampai sekarang. Saya nggak ceritakan. Pokoknya dulu, ini Mekah dulu bukan sebagai kerajaan, melainkan sebagai tempat suku-suku. Paling banyak suku-suku di sana. Yang sewaktu-waktu di musim panas pindah ke Damaskus, Suriah. Kalau di musim dingin, lagi sedang dingin-dinginnya, besok kira-kira ngalamin musim dingin gak nih? Dingin ya? Wah, harus banyak bawa ini, apa namanya, pakaian tebal. Paling enggak, kalau di Arab namanya kalsun, kalau kita apa tuh, kayak stocking gitu ya. Itu dia akan meredam dingin yang menusuk tulang. Ini yang dijelaskan rihlatas syita'i wassoif, tuh orang Quraisy. Jadi sering jalan-jalan orang ya, masyarakatnya. Ntar dia ke Damaskus di musim, ntar dia ke apalagi ke Yaman. Nah, kekuasaan kaum Quraisy di Mekah waktu itu yang bertanggung jawab atas urusan apa? 4 aja, jangan lupa. 4. Ada namanya hijabah, itu kunci pintu Ka'bah, ada yang megang. Ada namanya sikoyah yang mengawasi mata air Zam-Zam. Ya, tadi udah jelasin. Nanti sepuas-puasnya di sana kalau Bapak Ibu masih ada di sana. Ada lagi namanya rifadah, itu menyediakan makanan bagi tamu. Bapak Ibu nanti rasain di sana begitu apa dermanya orang Arab kalau udah di musim haji. Jadi zakatnya itu dibuang semua di sana. Dibuang Pak. Kalau pengen ngerasain nanti silakan di Masjidil Haram. Yang banyak cerita sana ada lagi namanya nadwah. Ya, pemimpin rapat-rapat antara suku-suku. Itu aja di zaman pra-Islam dulu. Beda dengan sekarang. Nah, kemudian Mekah di zaman Islam bagaimana? Ini panjang ya. Ya, Mekah itu tempat karirnya Nabi Muhammad yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama surat apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi. Nah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian saya enggak apa namanya, ini cerita sejarah aja ya. Nah, perkembangan kota Mekah sekarang. Nah, dijelaskan perkembangan kota Mekah tidak terlepas dari keberadaan Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan rukun-rukun haji, wajib haji semuanya itu ngikutin Nabi Anit tabi' millata Ibrahim. Kita semata-mata ngikutin agama Nabi Ibrahim. Cuma sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ngikutin Ismail. Kenapa kita harus sa'i? Ngikutin Hajar. Kenapa harus sa'i? Bapak enggak bisa minum air Zam-Zam sepuas-puasnya kalau enggak ada Hajar dulu. Ini berarti harus diulas. Figur-figur yang luar biasa menjadi pencetus kegiatan ibadah ini. Ibrahim, Ismail, Hajar, Nabi Muhammad. Nah, Quran menceritakan tentang Ibrahim, ada An-Nahl ayat 20 dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita masuk sekarang. Itu sekedar pengantar saja. Saya cocok-cocok aja, enggak didetailkan. Sesuai dengan silabi yang ada di kurikulum itu, pertama ada namanya Jabal Sur. Sur itu sebuah nama gunung. Karena di Saudi ya hampir rata-rata gunung semua. Sebelum ada hotel-hotel dulunya gunung.
dibobok-bobokin tuh. Semuanya jadi pemukiman. Tapi gunung ini belum diberantas, belum diapain, belum dihabisin sama pemerintah Saudi, nggak tahu nanti. Banyak Pak sejarah. Dulu tahun 97 saya haji, saya masih ya sholat zuhur di situ yang namanya Masjid Kucing, kalau orang Indonesia bilang Masjid Abu Hurairah. Saya kadang-kadang mampir di Masjid Jin, karena dulu dekat dengan Pasar Seng. Sekarang besok Bapak sampai sono, mana Pasar Seng? Bakalan ketemu dicari. Sudah diberantas oleh pemerintah Saudi Arabia yang memang pemerintahnya Wahabi. Mohon maaf ya, kita jangan lihat Wahabinya, kita mah ibadah aja. Sudah mazhab kita. Jangan macam-macam Wahabinya nanti Bapak ngomong, jangan. Biarin Wahabi mereka. Karena pemerintahnya Wahabi. Makanya begitu-begitu situs-situs habis. Beda negeri Mesir. Nah, Mesir itu luar biasa, sangat menghargai situs-situs yang memang bernilai sejarah. Bapak pengen misal sumurnya Nabi Yusuf ada di Mesir masih. Uyun Musa misalnya ada. Masih lengkap, nggak ada yang diberantas di sana. Tapi kalau Saudi mohon maaf memang begitu. Pemerintahannya Wahabi, maka hal-hal yang bau-bau kesyirikan akan dihilangkan. Apalagi keasliannya udah nggak ada, tapi betul ada di situ, nanti akan saya tampilkan. Ini Jabal Sur. Apa namanya? Dulu saya pernah foto di dalam Pak, saya cari-cari belum ketemu udah. Tapi yang ketemu nanti akan saya tampilkan. Jabal Sur ini menjadi saksi sejarah perjalanan Nabi bersama Abu Bakar. Nanti Abu Bakar makamnya di sebelahnya, di dalam Masjid Nabawi. Saat beliau berhijrah ke Madinah. Saat itu umur Nabi 53. Ngitungnya begini Pak, diangkat jadi Rasul 40 tahun. Berarti 40, 41 sampai 50. Pas usia 53 beliau selesai berdakwah 13 tahun, beliau ada perintah untuk Mi'raj. Usia 53 Mi'raj. Nah, kelar Mi'raj baru beliau hijrah. Jadi hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun. Menurut ahli sejarah, peristiwa hijrah Rasul itu bersama Abu Bakar terjadi pada 16 Juli 622 Masehi. Berarti kalau tahun kenabian, tahun 13 kenabian. Belum ada tahun Hijriyah Bapak Ibu. Kayak sekarang 1447 Bapak 8 sekarang. Ya, udah 14 abad. Dulu belum ada tahun kenabian. Kalau Masehinya 622 karena Isa udah mendahului beliau. Nah, usia Rasulullah ketika itu 53 tahun, sedang gagah-gagahnya. Bapak ada yang 60 nih? Ada yang 60? Banyak, masih gagah semua saya lihat ini. Udah 60-an. Apalagi yang masih muda-muda, ya mungkin usia 40-an, sedang gagah-gagahnya. Memang haji, ya itu memang betul-betul capek, butuh fisik. Kalau udah lemah fisik, udah ribet Pak. Jadi merepotkan yang lain. Tapi insya Allah nggak ada masalah. Ini di dalam atlas sejarah para nabi dan rasul Pak. Keterangan ini adanya. Saya lanjut ke Jabal Sur. Yang berikutnya di dalam Gunung Sur itu ada sebuah gua namanya Ghor Sur. Itu ada tulisannya tuh. Ghor Sur. Ini bukan nabi yang nulis, bukan. Mungkin ini cuma reka-reka saya. Apa orang-orang Pakistan atau orang Afrika atau orang Afghanistan. Jadi jamaah yang nulisin. Aslinya nggak ada tulisan Ghor Sur, nggak ada. Kemudian nanti ada tangga naik. Itu dibuat oleh orang-orang sekarang, memudahkan Bapak Ibu yang berminat mau naik ke gua ini.
Saya dulu pernah naik, cuma fotonya saya cari nggak ada. Udah. Belum ketemu ya, karena udah lama, 97 sampai sekarang udah 2005, udah kelamaan. Tapi masih ada di HP. Cuma di file mana saya belum ketemu. Jadi seperti halnya Gua Hiro Pak, nanti Gua Hiro belum ya. Itu tinggi ruangan Gua Sur, tempat Nabi bersembunyi, hanya mencapai 1,25 semeter 25 senti. Saya kalau berdiri 165. Waktu saya masuk nggak bisa berdiri, nyundul, paham nyundul? Kepala mentok kejedot, jadi kita jongkok. Ada orang Pakistan, langsung dipoto. Saya nggak minta dipoto lagi jongkok, lagi doa. Ya boleh aja doa, walaupun Nabi nggak nyuruh. Karena tempat pernah diinjak kaki yang begitu mulia, orang yang paling mulia dari seluruh manusia. Ya, ngapa kalau kita doa? Boleh aja. Kita ngambil berkah, namanya tabaruk tadi kata Imam Ghazali. Gorisur begini nanti Pak. Cuma kebanyakan jamaah jarang yang naik, pada takut. Ya, karena gunungnya lumayan tinggi. Kemudian Gua Sur ini bukit tertinggi yang ada kota Mekah. Begitu banyak gunung-gunung, yang paling tinggi ini Gunung Sur. Adapun panjang gua itu cuma 3,5 meter. Tidak panjang, lebarnya sekitar 3,5 juga. Itu berada di 4 km sebelah selatan Mekah. Ya. Tinggi 740 meter dari permukaan laut, 458 dari permukaan tanah. Jadi kalau dari darat, Bapak ngelihat orang ada di atas itu kayak burung merpati sekepal-sekepal. Berarti tinggi itu gunung. Nah persisnya itu ketinggian dari daratan sekitar berapa? 458 meter. Ya lumayan. Kalau ada yang mau besok yang muda-muda nih, ayo berombong, tapi harus saling apa? Jaga keselamatan. Jalannya mudah enak Pak, pakai apa tuh, tangga. Jadi Gua Sur ini saya pernah langsung masuk, itu memang cuma ada 2 pintu. Cuma saya waktu itu nih, ada yang nyaranin orang Pakistan ngomong bahasa Arab, saya disuruh masuk dari samping, nanti mau enggak? Ada teman saya di dalam, saya masuk jadi selentang Pak. Badan saya waktu masih kurus. Jadi kaki duluan masuk, tangan di atas batu, seret masuk ke dalam kita. Jadi orang pada ngantri, saya masuk duluan lewat samping karena ada lubang. Saya nggak bayangin misal lubangnya, wah, ada tiket di batu, nggak mikir begitu waktu itu. Pokoknya udah pengen buat masuk tempat Nabi ngumpet. Alhamdulillah, seret langsung keluar. Langsung di dalam, udah saya berdoa, dipoto sama orang Pakistan. Nah fotonya itu saya mau tampilin, belum ketemu. Dah, segitu aja ya. Jadi dia terletak di bagian timur dan barat. Pintu gua itu ada yang di barat, digunakan Rasul untuk masuk. Rasul bukan dari samping masuknya. Di samping ada yang menganga gitu tuh, ukuran badan saya muat waktu itu lah. Kalau orang gemuk nggak bisa. Saya karena kurus naksir ya, bisa nih masuk badan saya. Jadi jalan centang masuknya, jalan pintas. Kalau ngantri masih lama, kalau ngantri panjang. Saya lanjut. Nah bagian timur itu lebih luas sedikit. Ya segitu aja. Ini guanya. Nah ini tadinya kosong nih. Saya mau masukin foto saya di sini, nggak ketemu udah. Sekarang kita pindah ke Jabal Nur yang kedua. Di kurikulum ini ada 9. Saya ngacu pada kurikulum saja. Jabal Nur itu artinya gunung. Di situ ada gor. Gor itu artinya gua. Gor Hiro.
Namanya itu dari jauh Pak. Di bawah pemukiman. Udah banyak pemukiman, hotel-hotel. Bahkan udah ada pohon-pohonnya sekarang ya. Nah, sama dengan di Arafah. Ini gambaran dari jauh gunung. Kalau dideketin gede banget ini. Nah ini dia saya lagi nangkring bahasanya. Naik ke atas tuh. Karena dulu masih muda Pak. Berani, nggak ada rasa takutnya. Ntar takut ini, nggak mikir-mikir begitu. Pokoknya naik aja ke atas. Tuh saya dulu rambutnya keribau. Ya masih jadi mahasiswa. Sampai jamaah sini pada bingung. Waduh Haji Latif gondrong amat rambutnya. Ini foto masa lalu Pak tuh. Nggak pakai peci saya. Pakai kaos. Pakaian bebas aja. Membawa tas di bawah ini di bawah pusat. Jadi kemana-mana bebas saya naik ini naik itu. Itu ada bacaan Gori Hiro. Saya naik ke atas. Orang nggak ada yang naik ke atas. Karena di bawah padat ngantri, saya naik ke atas saja. Ya Sayyid, ya Allah, sawir. Saya minta fotoin. Bayar 10 real waktu itu, zaman itu. 5 real. Zaman itu nggak tahu kok sekarang ya, masih banyak foto-foto Polaroid apa namanya tuh. Yang langsung cekrek, digitu-gituin, diangin-anginin, kering udah jadi. Zaman dulu belum ada kayak HP sekarang. Paling canggih ini mungkin kata saya. Ini masih tersimpan, ketemu nih. Yang di Gua Sur yang nggak ada. Baik. Nah, Jabal Nur itu di dalamnya ada Gor Hiro, Gua Hiro. Di sebelah utara Masjid Haram, jadi ada di utara dari Masjid Haram, kota Mekah dekat ya dan dari Jalan Mina. Ya bukan apa dekat dengan Jalan Mina menuju Arafah posisinya. Kurang lebih 6 kilo. 6 kilo itu kalau Bapak jalan kaki dari sini atau naik mobil angkot atau naik motor sampai Pasar Bojong Lama 6 kilo pas banget. 5 kilo, maaf 5 kilo. Ya maju dah sono ke kampung apa namanya itu ya. Dekat Lurah Romli. Apa? Kampung Kelapa, dah 6 kilo sampai sini. Jarak 6 kilo, kemana sih jauhnya dari sini sampai Kampung Kelapa? 6 kilo. Terdapat sebuah gunung Jabal Nur namanya di mana malaikat Jibril dulu, ini cerita dulu sejarahnya. Pada tanggal 17 Rajab turun membawa wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana malam ya'lam. Kepada siapa tuh ayat itu disampaikan? Kepada Nabi Muhammad. Nah di puncak gunung itu ada sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Hiro. Jadi Nabi nerima wahyu itu ada di gunung. Makanya orang-orang kita kalau pengen dapat ilmu, tapi bukan ilmu apa ya, nama ilmu apa itu? Ilmu biar dibacok nggak mempan gitu tuh, gitu-gituan ilmu apa itu? Itu ke gunung larinya. Banyak pot di gunung itu. Bertapak bahasanya. Ini kayak Nabi modelnya. Kalau Nabi nerima wahyu. Tempatnya sepi, tenang dan sebagainya. Nah, pada saat itu Nabi nerima wahyu dah ceritanya. Tingginya 280 meter Pak. Saya waktu ngerasain sampai 2 jam. Dari bawah sampai puncaknya. Tapi ada istirahatnya, capek saya duduk minum. Saya bawa awer yang 1,5 liter 2. Ya, buat naik sampai turun. Tapi di atas banyak minuman. Ya segitu aja dah. Gua ini juga nggak panjang, cuma 3 meter, tingginya 2 meter. Bisa diri. Jadi orang yang pada sholat bisa berdiri sholatnya. Karena tinggi. Yang tadi di atas saya, di bawah itu ada ruangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya apa nih? Gua Hiro. Nah, ini dia. Dari kejauhan. Ini dilihat dari atas. Katakanlah dari pesawat. Itu dia kawasan
yang ada gua Hira di sana. Nah, ini dia nih. Tuh. Itu ada tangga-tangga berundak-undak. Pokoknya sejam setengah paling cepat. Bisa 2 jam. Tergantung fisik kita, kalau capek istirahat. Kalau nggak capek bisa jam setengah. Nih, tuh di atas ada orang Pakistan tuh yang pakai baju putih. Keciri banget orang Pakistan. Kalau pakai gamis begitu Pakistan itu. Nah, ini pemandangan dari atas dan sekitar, itulah Gua Hira atau Jabal Nur. Nah, udah segitu Bu ya, cukup. Nah, ada lagi Gua Hira dari dalamnya. Tuh. Dipakein keramik tuh. Bukan Nabi yang keramik, bukan ini ya. Oh, Nabi ya mungkin batu-batuan biasa. Ini ya mungkin orang Pakistan atau siapalah begitu tuh. Jadi kalau mau sholat 2 orang muat nggak kira nih? Muat ya sholat di sini tuh. Tapi Nabi enggak perintah sholat sunnah di situ, enggak. Cuma kebanyakan orang pada apa? Sholat. Ya tempat suci, tempatnya insya Allah nggak ada yang berakin itu. Ya, suci tempatnya, cuma memang pernah diinjak Nabi di situ. Maka kita berharap keberkahan bagi yang berminat mau masuk ke dalam. Kalau memang mikir-mikir takut bahaya, jangan. Di bawah aja udah liatin gitu. Foto-foto, selfie. Kalau yang berminat boleh nggak? Nggak apa-apa. Kalau Pak Haji mau nanti nganterin atas. Nah, ini dalamnya tuh Bu ya. Nah, ini dalamnya tuh. Tuh. Ini gua Hira sepanjang tahun nggak pernah kena matahari. Jadi matahari dari timur nggak masuk matahari. Matahari dari barat nggak masuk matahari, berarti adem aja. Ya ini Allah yang merencanakan, bukan Nabi mukanya ngadepin ke sini biarin kena matahari. Enggak. Nabi masuk aja. Ini udah pilihan dari Allah, naik ke gunung untuk menerima wahyu. Ya, segitu aja Bu ya. Ini dalamnya tuh Gua Hira. Nah, itu yang saya ada di atas tadi, di atas. Ya, saya naik ke atas. Tuh, kalau dari sini matahari masuk harusnya ya. Berarti posisi matahari itu ada di sebelah utara sama selatan, berarti bukan di timur. Kalau timur masuk matahari. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi Jabal Nur itu ya sejarah yang tidak pernah dilupakan. Cuma sampai saat ini masih tetap kokoh keberadaannya. Belum dipugar sama pemerintah Saudi Arabia. Yang berikutnya 2, yang ketiga Jabal Rahmah, Gunung Rahmah. Kenapa dibilang Rahmah namanya? Maka di sana orang Indonesia itu tuh udah familiar. Siti Rahmah tuh dipanggil Siti Rahmah, padahal namanya bukan. Nah ini lambang ya. Rahmah nama gunung, kisah romantis cinta Adam dan Hawa. Jadi kisah cinta dari zaman Adam udah ada Pak ya. Sampai sekarang. Jadi Jabal Rahmah itu ada tugu yang melambangkan pertemuan Nabi Adam, bapaknya seluruh manusia, dan Hawa ibu seluruh manusia di puncaknya. Jadi Adam pernah naik. Jadi seorang nabi bernama Adam pernah nginjak. Maka kalau menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, tempat yang pernah diinjak oleh para nabi, para wali, para ulama solihin ada keberkahan. Rahmah memiliki arti kasih sayang. Nama tersebut diambil dari suatu kisah. Ini kaitan sama kisah Adam. Tuh. Jalannya terjal. Naksir nggak naik kira-kira nih? Kalau bapak pasti naksir ya. Harus mumpung lagi di sono Pak. Ya. Kalau nggak yakin jangan naik.
Ini kisah sangat ya familiar di kalangan umat Islam, pertemuan antara Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam Hawa itu diturunkan ke bumi oleh Allah, mereka diturunkan secara berpisah. Kayak ibu nih berangkat, nyatu satu pesawat, giliran pulang misah. Apa rasanya? Perasaan kita apa rasanya? Ya sedih lah. Berangkat bareng, pulang bareng, sampai masuk pintu rumah bareng. Nikmat. Ya. Kalau misah ya kayak Adam begini. Tinggi Jabal Rahmah hanya sekitar 70 meter. Ini 4 meter. 70 bayanginnya ke atas sampai mana? Dari kaki bukitnya. Jalannya terjal, batu-batuan. Dan bisa dinaiki, bisa. Tadi dipoto banyak orang enggak? Banyak. Itu bukan mereka nekat, mereka berarti cinta. Napak tilas sejarah. Cuma melewati batu-batuan yang terjal itu payah. Nah, dari bawah kaki bukit kalau kita mau naik, nanti waktu-waktu senggang. Cuma kalau ziarah biasanya cuma ngelewatin doang. Jarang diturunin. Ya, mempersingkat waktu karena banyak yang dikunjungi. Yang penting nih dia nih. Nih dia nama Jabal Rahmah. Nah, kalau di musim haji kan Bapak lama juga. Yang penting jaga aman jangan sampai hilang. Ya, gara-gara naik Jabal Rahmah hilang lagi. Itu kalau naik ke monumen itu Pak, 15 menit sampai puncaknya dengan ketinggian 70. Di puncak Jabal Rahmah itu dari dulu sejak 97 saya haji emang udah ada. Itu dibangun sebuah monumen beton persegi 4, lebarnya itu 1,8. Tiang nih, kalau tiang paling 40 berapa nih? Ini 1 meter, besar. Kalau Bapak peluk kagak bisa. Tingginya 8 meter, ya ada meter lantai 2 lah tingginya. Ya cuma saya belum dengar nih, jamaah dari mana aja naik ke atas tubuhnya. Belum pernah dengar saya. Ama yang naik ke atas Ka'bah. Saya belum pernah dengar tuh jamaah Indonesia. Tapi ada kejadian. Sekedar ini aja, selewatan. Di Jabal Rahmah ini ada jalanan berbentuk tangga dengan 168 anak tangga. Dibikinin. Berarti udah enak. Kayak kita naik ke Borobudur. Capek emang. Bukan batu terjal kayak tadi. Udah ada yang buatin. Makanya orang banyak yang naik. Dah, segitu aja. Kaitan dengan apa tuh tadi Arafah ya, ada namanya di sana lembah Urona, ini nggak masuk ya, ada di Arafah, saya lewatin aja. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan berziarah ke Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ar-Muzna namanya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini Muzdalifah dipoto malam begitu tuh. Di bawahnya itu jutaan manusia dengan lampu-lampu. Ya, begitu berjubelnya. Muzdalifah pada saat musim haji ramai dengan manusia. Tapi kalau di hari biasa, sepi. Arafah juga begitu, Minah juga begitu. Muzdalifah itu diambil dari kata izdalafa yazdalifu, Muzdalifah. Isim fa'il dari fi'il madhi izdalafa. Artinya maju dan mendekat. Artinya Muzdalifah. Maju mendekat. Dinamakan demikian kenapa Bapak? Karena jamaah haji mendatangi Muzdalifah pada permulaan tengah malam. Sejam cukup. Tapi kalau ngikutin jejak Nabi, jam 12 udah ada di situ sampai kapan? Subuh, sholat di situ.
baru bergerak ke Mina. Kalau zaman kita enggak, di bis aja dah. Paling yang belum punya kerikil nyari kerikil. Kalau enggak di bis aja, entar sejam bergerak. Asal mampir. Karena kalau enggak mampir, enggak berhenti di situ, nah berarti bagian hajinya enggak dilaksanakan. Itu ngikutin jejak Ibrahim begitu, ngikutin jejak Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan kenapa dibilang Muzdalifah? Karena tempat ini jaraknya sangat dekat dengan Mina. Berapa persisnya? Ada yang tahu nggak Muzdalifah dengan Mina berapa kilo? Ada di materi tentang rute perjalanan. Ya, saya lupa persisnya, ada di sana. Yang jelas cuma beberapa kilo, nggak jauh. Dah, selanjutnya Mina. Mina sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah. Jadi kalau dari Mekah pas masih haram ke Mina 5 kilo. Kalau mahasiswa kebanyakan itu Pak mabitnya mereka pulang pergi ke hotel. Ntar malam datang lagi. Kalau Bapak Ibu kan memang ada tendanya. Tenda Mina. Nah, dia terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Mekah dan Muzdalifah, tengah-tengah. Mina mendapatkan julukan kota tenda. Dulu zaman Nabi nggak ada tenda-tenda, itu belakangan. Setelah jamaah haji sudah membludak, sudah jutaan. Karena berisi tenda-tenda isinya, Pak. Bahkan sekarang tendanya permanen. Nggak ada bongkar-bongkaran. Jadi kayak hotel itu modelnya. Untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Tiap tahun biasanya jutaan, Pak, ya. Tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung. Jadi ya putih-putih semua, tenda kosong. Ya, itu aja. Mina sudah. Oke. Nah, di Mina itu ada sebuah masjid. Ya. Ini masih sejarah. Bapak Ibu kalau enggak haji, enggak umroh, enggak tahu yang namanya Masjid Khaif namanya. Masjid Khaif. Masjid Jami berarti dipakai Jumat. Di saat musim haji. Di luar musim haji wallahualam ya, saya belum menelitinya karena emang penduduk sana kan ya jarang kalau bukan musim haji. Kalau musim haji pasti pakai Jumatan. Ini makanya disebut Masjid Jami' Mina. Jami' karena dipakai Jumatan. Ini untuk sholat berjamaah di hari raya haji, Jumatan mungkin juga. Sholat berjamaah. Apa kelebihan masjid ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Ada sebuah riwayat dari Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Artinya sholat di Masjid Khaif sebanyak 70 nabi. Di antara nabi, di antaranya Nabi Musa. Jadi nabi-nabi sempat sholat di Masjid Khaif. Ini kelebihan sholat di sini. Yang berikutnya ada juga namanya Masjid Bai'ah. Ini juga ada di Mina. Kurang lebih 300 meter dari Jumroh Aqobah, nggak jauh. Ya, ini masjid yang ada di kota Mina. Ini juga punya nilai penting dalam sejarah Bapak Ibu. Tempat ini Rasulullah pernah menerima baiat 12 orang laki-laki dari kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Yang berikutnya, nah, pemakaman Ma'la. Ini ada di Mekah.
Dulu saya pernah tinggal selama musim haji di Ma'la 20 hari. Dengan cerita ketika di Madinah saya mencari teman yang tukang masak. Mahasiswa tukang masak, tahunan dia kerja di mana? Di Saudi, namanya Haji Usman, Allah yarhamuh, beliau sudah meninggal. Mahasiswa tapi bisa masak, apa aja bisa, catering. Saya cari di Madinah, ada orang Kalimantan. Pak, cari siapa? Haji Usman, kenal? Oh iya, yang di cateringnya. Udah dikenal. Orang Kalimantan. Ayo ikut saya. Ikut saya, diajak pakai mobil sedan. Saya nggak mikir, tentu dibawa kabur kemana nih? Nggak taunya, ini kuburan mulu. Saya nggak tahu kalau itu namanya Ma'la. Ya orang baru pertama kali. Itu Ma'la, berhenti di samping Ma'la, diajak naik ke atas gunung. Ternyata rumahnya di atas gunung samping Ma'la. Ya rumah biasa dah, kayak model gubuk-gubukan dah bahasanya kalau di Arab begitu. Ternyata keluarganya banyak tinggal di situ. Ngobrol-ngobrol, Haji, saya bisa tinggal di sini. Singkat cerita bisa. Taruh menawar berapa? 200 real. Udah oke, 20 hari. Cuma 10 real sehari semalam. Saya cuma tidur doang situ. Jam 3 saya keluar. Ya udah di sekitar haram aja. Ntar kira-kira jam 9 malam saya pulang sampai tidur udah. Disetelin TV juga saya kagak tonton. Udah capek tidur. Ntar jam 3 bangun keluar lagi. Begitu setiap hari selama 20 hari. Sekali-sekali ketemu istrinya. Ada 2 istrinya kebetulan. Giran mau bayar, udah nggak usah, gratis aja. Alhamdulillah. Tuh. Saat itu jadi mahasiswa, 200 real saya udah kontrak, saya udah sepakat, giran pulang digratisin. Ya mungkin ngelihat kondisi saya, sebatang kara bahasanya gitu. Nggak punya tenda, nggak punya ini. Kalau bapak ibu enak semua dah. Makan dijamin. Kalau saya makan ngaprak, pindah-pindahan. Entar di sini, entar sini. Yang penting sehari 3 kali makan. Nah, ada pemakaman Ma'la. Ini merupakan nama salah satu kawasan di kota Makkah, namanya kawasan Hujun. Orang kalau mau naik mau kemana? Hujun. Kalau kita misalnya apa? Bekasi. Hujun dikenalnya. Nah di Hujun itu ada kober umum namanya Ma'la. Di pemakaman ini dikuburkan keluarga Rasul, antaranya Siti Khadijah. Di situ istri keberapa beliau? Yang dari janda. Yang selisih 15 tahun dengan Nabi. Nabi 25, beliau 45. Setelah menjanda. Ada juga makam Qasim bin Muhammad, anaknya Abdul Muthalib. Jadi pamannya Nabi. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Ada lagi makamnya Abu Thalib. Yang mengasuh Nabi itu Abu Thalib diantaranya. Pada saat Nabi masih di kandungan, ayahnya udah meninggal. Ya, nah itu sejarah. Ada juga di situ makamnya Zubair, Abdullah bin Zubair. Juga ada makam putrinya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Itu tuh yang suka bawain nasi ketika Nabi ngumpet di gua. Jadi yang sebagai petugas bawain nasi siapa? Petugas mapnya siapa? Ada zaman itu Pak, cuma belum bahasa map waktu itu, karena belum ada HP. Ternyata udah ada inspirasi dari Nabi yang petunjuk jalan, jalan pegunungan. Zaman itu ada petugas mapnya, semuanya ada. Ya. Nah di pemakaman ini juga terdapat makam Syekh Nawawi Al-Bantani yang sampai saat ini karyanya selalu kita nikmati. Di pesantren, di taklim, beliau di sini makamnya. Kalau Bapak Ibu ziarah, ya niatin dah khusus ke Imam Nawawi itu. Ya, kalau haulnya di Tanara sana, di daerah Banten. Tapi makamnya beliau di sana. Bahkan terakhir ada Mbah Maimun Zubair. Ya,
Itu wali min aulaiyah dari tanah Jawa. Ya. Beliau itu sesuai dengan keinginannya, ternyata ya dengan izin Allah beliau wafat di sana dan dikubur di sana. Keinginannya begitu. Nah, kawasan pemakaman Ma'la ini Bapak Ibu ada namanya apa tuh ya? Pemakaman lain ada namanya Adel, ada Sorai. Ini jarang orang kunjungi mungkin, tapi kalau mau dicari ada. Dia adanya di Jalan Taif. As-Sa'il ya. Jadi arah mau ke Taif, tempat perjuangan Nabi. Yang berikutnya Bapak Ibu jam berapa sekarang? Sampai jam berapa nih? 11.19 ya. Lohor jam berapa lohor? Nah, yang berikutnya udah yang keberapa nih? Udah hampir habis ya. Maulidun Nabi. Nah, ini Maulidun Nabi berarti tempat Nabi lahir. Maulid tempat lahir. Jadi Nabi lahirnya di sini. Ini kalau orang Syiah, batu-batunya dibawa pulang. Dibungkus pakai tas. Itu Syiah memang terlalu berlebihan cinta kepada nabinya sampai bebatuan tempat Nabi lahir dibawa pulang. Oleh pemerintah Saudi, wah sangat kejam itu, diberantas begitu. Jangan sampai begitu Bu, jangan dah. Kalau pengen ambil berkah datang ke sini. Itu pun Bapak Ibu nggak bisa masuk. Saya berusaha masuk dulu nggak bisa karena bukan jam buka. Ditunggu sama Syekh tuh. Di situ ada antrian. Saya ngantri, dapat Quran 2, dapat buku 3. Buku berbahasa Indonesia. Cetakan Saudi. Bisa kalau mengambil buku di sini. Cuma pantau jam-jam bukanya jam berapa, jangan asal datang. Ada waktu dibuka. Selalu penuh orang di sini. Di dalam Sirah Nabawiyah, tempat kelahiran Nabi itu ya pada zaman dahulu merupakan apa tuh? Lembah yang dikenal dengan lembah Abu Tholib namanya. Persisnya dulu jamaah Bogor ada tinggal di apa tuh ya? Kalau masuk terowongan namanya apa itu ya? Ya lupa namanya. Nah saya dulu dari tempat pekuburan jalan kaki 15 menit Pak sampai depan pintu Salam. Nah dia adanya persis di depan pintu Salam. Kalau Bapak Ibu di depan tempat Nabi lahir namanya Maktabatul Makkah. Perpustakaan ini isinya buku. Dulu tempat Nabi lahir. Ini nanti Bapak Ibu kunjungi dari luar aja, nggak masuk. Turun ke bawah itu Babu Salam. Masuk Babu Salam. Persis itu adalah tempat kita memulai tawaf. Jadi kalau orang memulai tawaf masuk Babu Salam. Jadi langsung lampu hijau. Dah segitu aja ya. Ini tempat Nabi lahir. Rumah ini pernah ditempati oleh Aqil bin Abi Tholib, putranya Abu Tholib, yang kemudian didiami oleh anak keturunannya, masih keluarga Nabi. Selanjutnya rumah itu dibeli oleh Khizran. Khizran itu siapa? Istrinya Raja Harun ar-Rasyid di zaman kerajaan waktu itu. Nah dahulunya tempat ini Bapak Ibu dibangun sebuah masjid oleh Al-Khizran yang tadi disebut di atas. Ibunda dari Khalifah Harun ar-Rasyid pada saat berkuasa. Nah Harun ar-Rasyid itu salah seorang raja zaman itu. Nah kemudian di zaman Daulah Abbasiyah, nah itu zaman Daulah Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Akhirnya pas dihancurkan rumah Nabi itu dibangun lagi. Tapi bentuknya itu dia tuh, perpustakaan. Catnya putih dari dulu, nggak berubah-ubah. Awalnya rumah Nabi, kemudian dipugar, dibangunlah perpustakaan.
oleh kerajaan Arab Saudi yang pemerintahnya Wahhab. Ya karena mungkin ritual sehari-hari begitu dijadikan apa tuh seakan-akan rumah Nabi. Enggak ubahnya dengan makom Nabi, kalau makom Nabi dijagai. Itu tahun 1950 Bapak Ibu. Berarti sudah 75 tahun yang lalu pemugaran. Sampai 2025. Dipugar tahun 50. Sekarang udah tahun 2025. Berarti udah berapa? 75 tahun. Udah hampir satu periode, satu generasi. Dipugarnya makam Nabi. Nah belum lama ini banyak yang dipugar-pugarin. Contoh Masjid Kucing. Bentar ya, saya tampilkan. Dah Bu, segitu cukup ya. Yang berikutnya dikit lagi. Ada Masjid Jin. Nah ini kayaknya udah nggak ada sekarang. Ya Pak Haji, Masjid Jin udah nggak ada sekarang. Masjid Jin udah nggak ada. Dipugar. Dulu zaman saya haji 97 Pak. Haji dengan Pak Haji nih. Haji apa namanya itu ya? Haji apa bahasa Kelayaban gitu. Nggak pakai ada ya kayak Bapak Ibu semua gitu. Ratiban enggak pakai gitu-gituan. Berangkat aja udah. Kayak musafir kelana modelnya. Nyangkil tas ya. Tinggal di mana-mana tapi nikmat juga Pak. Ada Masjid Jin. Sekarang mungkin apa masih ada wallahu alam ya. Waktu itu saya nyari umroh 2016. Saya ajakin jamaah yuk kita ke Hujun, ke Ma'la. Nggak pada mau karena lelah kata jam 2. Panas. Alasnya panas, lelah. Udah jam 2 saya jalan kaki. Pengen nyabak nih masjid ini nih 2016. Masjid Kucing. Waduh, udah keren-keren mulu semuanya. Tiang-tiang buat apa tuh? Bawa-bawa barang. Oh sekarang mungkin udah rapi kali ya. Sampai ke saya, sampai di Ma'la tuh jalan kaki. Jam 2-an saya jalan kaki waktu itu. Tahun 16 sendirian. Ngajak yang lain-lain istri nggak pada mau, panas. Dipugarin semua nih. Masjid Jin nggak ada. Ini padahal masih bersejarah. Ada di kampung Ma'la, dekat Ma'la nggak jauh. Di Jeddah dari pekuburan kota Makkah. Penamaan masjid tersebut dengan Masjid Jin karena erat kaitannya dengan peristiwa yang sangat-sangat langka. Dan peristiwa ini sangat penting berkaitan dengan bangsa jin. Nabi dakwah ke bangsa jin juga. Nah, peristiwa dimaksud adalah apa? Masuk Islamnya serombongan jin. Nabi ngajak mereka masuk Islam, masuk. Jin ada jin kafir, ada jin muslim. Nah tentu setelah mereka mendengar ya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Yang berikutnya Bapak Ibu ada lagi namanya Masjid Kucing. Masjid Kucing itu namanya Masjid Abu Hurairah. Abu Hurairah bapaknya kucing. Namanya Abdurrahman bin Sakhr, nama aslinya. Dijuluki Abu Hurairah. Karena beliau suka dengan kucing. Maka diabadikan, beliau dibikinin masjid namanya Masjid Abu Hurairah. Letaknya nggak jauh Bu, 750 meteran. Nggak sampai 1000 meter, sebelah utara Masjid Haram. Pokoknya kalau dulu deket Pasar Seng. Kalau saya belanja atau jalan doang gitu, pas saya ngelewatin, nah udah terus itu masih kucing. Banyak orang sholat zuhur di situ pada istirahat. Tepatnya di ujung Pasar Seng. Kalau sekarang namanya apa ya? Kalau dulu pokoknya patokannya Pasar Seng. Pasar Seng zaman Nabi, zaman apa namanya jahiliyah namanya Suqul Lail. Suqul Lail namanya. Artinya Suqul Lail pasar malam. Pasarnya Suqul Lail. Nah oleh orang Indonesia disebut Pasar Seng karena atapnya dari apa? Orang Indonesia begitu, namanya gampang aja. Atapnya Seng, Pasar Seng. Terus terkenal sampai sekarang. Sampai di buku-buku juga sejarah namanya Pasar Seng. Sekarang udah nggak ada. Tahun 16 udah dipugar.
nggak ada pasar, pindah apa namanya pasar, tapi lebih keren lagi ya, pasar modern udah namanya, udah mau beli apa Bapak Ibu ada di sana. Sekarang nyari susu segelas yang orang-orang Madura pada jualan tuh, orang-orang Kalimantan dengan pecel bubaiyahnya apa-apa gitu, udah nggak nemu lagi, ada di pasar modern, cuma giliran ada askari kabur, emang dilarang. Jadi pembenahan tata letak ya pasar kota, berarti nggak kayak dulu zaman 97-an ya. Jadi yang memanggil masih kucing itu hanya orang Indonesia saja. Selesai Bu ya, habis sudah. Nah, terakhir Masjid Asy-Syajarah. Masjid Asy-Syajarah itu juga ada di Selabi ini ya, nanti dikunjungi juga. Atau mungkin lebih dari yang ada di sini. Ini kaitannya ya dengan apa? Dinamakan Masjid Asy-Syajarah, artinya syajarah pohon. Jadi masjid pohon. Dulu sejarahnya masih ada nabi nih. Ada riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya halaman juz 1 hadis 438, ada lagi Abu Ya'la juz 1 halaman 190. Ada juga di dalam Majmu' Az-Zawaid, itu sumbernya. Apa ceritanya? Rasulullah SAW pernah manggil pohon. Tuh. Maka di kalangan sufi kalau ada yang berdialog dengan pohon jangan aneh. Di zaman Nabi udah terjadi, Nabi ngomong sama pohon. Pohon kan kita lihat makhluk. Kalau ketiup angin dia ngikutin angin gitu kan. Nabi ngomong sama pohon dari tempatnya. Akhirnya pohon itu datang. Karena panggilnya bukan panggilan siapa-siapa, panggilan Nabi. Datang pohon sampai akar-akarnya ngikut nyamperin Nabi. Pohon ketika dipanggil Nabi, yang manggil siapa? Langsung tunduk itu pohon mendekati Nabi dan berdiri di hadapan Nabi. Lalu Nabi menanya sesuatu kepada si pohon itu. Setelah Nabi selesai nanya pohon, Nabi suruh lagi, hai pohon, kembalilah ke tempat di mana kau tumbuh saat. Balik lagi ke asalnya. Oleh akal kita agak masuk akal. Tapi ini real, nyata di zaman Nabi begitu. Ya karena Nabi beda sama kita, manusia biasa. Terakhir ada nanti Bapak Ibu akan menziarahi Museum Haramain. Museum Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Jadi sejak awal berdirinya sampai megah perubahan di zaman Raja Salman dan putranya sekarang, itu di dalamnya terdapat ya hal-hal yang unik dan antik. Ruang pameran, ruang show. Untuk apa? Arsitektur dan segala macam yang terkait dengan pembangunan Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu ada di situ Pak. Nanti dilihat. Ya. Sebagaimana juga di depan Masjid Nabawi ada tuh, ya di hotel pas depan masjid. Jadi ada mimbar khutbahnya Nabi di situ zaman Nabi. Ada bentuk-bentuk pahatan pilar masjid, ada sarung kiswa Ka'bah, ada kunci pintu Ka'bah, itu dipamerkan di sana. Terus dulu sumur Zam-Zam di awal-awal bagaimana, ada dipamerkan. Jadi semua material yang ada, yang dulunya pernah dipakai di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu ya dihiasi di sana, dipamerkan nih kayak model ini nih. Misalnya ini ruangan ukuran berapa, dipamerkan sejarah Nurul Qobi sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kemarin 2000 berapa 20 tahun. Nah itu dalam bentuk foto doang kegiatan selama itu. Begitu modelnya.
dipamerkan semua. Itu gedungnya Pak, ya gedungnya segitu, tapi kalau kita deketin gede gedungnya ya. Nah, pengunjung biasanya diperbolehkan mengambil gambar, boleh nanti selfie di situ boleh. Bapak Ibu yang suka selfie waktu kunjungannya, tapi dibatasi biasanya, nggak lama. Di situ kita 20 menit, sebisa-bisanya dah. Dah, segini aja barangkali dapat sampaikan. Sebelum saya tutup, tadi ketika saya berbicara salah satu tempat yang dikunjungi, yaitu apa namanya? Jabal Rahmah. Nah ini Jabal Rahmah dilihat dari 3 dimensi. Nah, tuh tugu yang tadi tingginya 8 meter itu dia. Kalau disikap, dipeluk agak sampai enggak, karena 1 meteran lebih, 2 meter. Tuh. Di atas juga dibikin beton, jangan sampai nanti orang yang berdiri salah injak batu, wah terpelanting, lentang, udah. Ya, makanya itu dibikin apa? Rata, tapi juga enggak dikasih anuan tuh, hati-hati juga, jangan ntar mundur-mundur, selfie mundur, akhirnya jeblos ke bawah, hati-hati, ya, selalu waspada. Tuh, nah itu bebatuannya, tuh, nah itu dia, nah ono yang ada pohon-pohon itu berarti bukit bawahnya, tadi yang kurang lebih kalau naik berapa? Iya. Ini dia Pak. Nah itu tuh yang di sekitar pegunungan. Memang di Arab Saudi pegunungan semua. Tuh. Coba itu tuh. Bapak-bapak yang di sebelah kirinya ada tas disangkil. Itu tugu yang dibangun pada tahun berapa? Baru. Lagi dicium-cium. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Kecuali Ka'bah silakan. Kalau Ka'bah Bapak mau usap-usap mau diapain sih? Ya. Kalau yang lain-lain ini makanya banyak situs-situs bersejarah yang diberantas oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, di situ silakan doa, ada anjuran doa, ya. Nginjaknya karena pernah diinjak oleh para nabi, Rasul pasti, ya, para sahabat pasti. Nah itu tuh dari kejauhan itu adalah tempat-tempat nanti Bapak Ibu wukuf di Padang Arafah. Kalau yang umrah nanti ziarah mungkin keliling aja. Ini dia Arafah. Nah masjid-masjid yang ada di sekitar saya nggak tampilkan karena sudah ada namanya Masjid Namiroh. Ya, masjidnya panjang ya. Sebagiannya masjid itu masuk kawasan Arafah, sebagiannya tidak masuk. Depannya itu enggak masuk Arafah depannya. Nah setengah badannya ke belakang masuk ke padang Arafah. Makanya nanti bagi yang wukuf kalau kita mau udah diatur jamaah kita rapih tendanya di sini, enggak bakalan dah dia keluar dari batas-batas Arafah atau di Mina. Kalau model saya dulu karena ngaprak nyari tempat di mana nih gelar tikar, bisa jadi kalau nggak tahu batas-batas Mina kita keluar dari Mina nggak sah tuh mabit kalau keluar dari batas Mina. Mesti di kawasan Mina ada tulisannya hudud Mina, hudud Muzdalifah, ada semua tulisannya. Ya Bapak Ibu ini aja ya, itu Arafah tuh tempat orang wukuf. Ya ini kondisi ya lagi kosong ini kayaknya tuh, nggak ada mobil-mobil, tapi ada sih bagiannya. Tuh, ya tuh luas sekali luasnya. Pinggir-pinggirnya gunung. Dah segitu aja. Kalau tadi yang pertama saya tampilkan itu jamaah lagi banyak, pas lagi musim haji ngambilnya. Dah segini aja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan bisa diserap melalui gambar-gambar, karena melalui gambar lebih jelas gitu. Walaupun belum kesono, besok oh iya nih yang kemarin saya lihat di gambar ini dia. Sama Bu, enggak akan dirubah. Sama persis. Cuma ini dalam bentuk foto. Ya. Yang videonya ada karena waktu tidak habis.
Jadi kegiatan Bapak Ibu nanti selama di Mekah, datang ke Mekah ngapain aja tuh. Ada di video, cuma karena waktunya habis. Mohon maaf, itu saja saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.